Halo semuanya, salam jumpa lagi dalam mata kuliah moral Dekalog, dalam cara kuliah yang berbeda melalui media ini. Kita semua tahu virus COVID-19 mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Semoga dia tidak mengubah semangat belajar kita. Minggu lalu kita sudah melihat tentang dua dasar moral Dekalog, yaitu kasih kepada Allah dan sesama. Kita telah melihat dan mengingat kembali pembagian yang jelas dalam ke-10 perintah Allah itu, yaitu perintah pertama sampai perintah ketiga berbicara tentang relasi kita dengan Allah. Sementara perintah keempat sampai ke-10 berbicara tentang relasi kita dengan sesama kita. Hari ini kita akan mulai melihat masing-masing perintah Allah itu. Dan untuk hari ini kita akan belajar bersama perintah yang pertama. Nah, mungkin kita semua sudah tahu perintah yang pertama itu, atau kalau ada yang sudah lupa, dengan sekarang kita belajar, kita semua diingatkan kembali akan perintah yang pertama itu. Nah, perintah yang pertama dirumuskan sebagai jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih daripada segala sesuatu. Jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih daripada segala sesuatu. Nah, dari perintah yang pertama ini kita mau melihat beberapa hal. Yang pertama, aku adalah Tuhan Allahmu, jangan miliki Allah lain di luar aku. Jadi perintah pertama mau mengantar kita untuk di dalam kehidupan kita menjadikan Allah satu-satunya Allah kita. Tidak ada Allah lain. Oleh karena itu harusnya segala diri kita, cinta kita, apa yang ada pada kita serahkan untuknya. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37 dikatakan begini, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segala akal budi. Kita mencintainya harusnya dengan segala keberadaan kita. Oleh karena itu, tindakan penyembahan hanya tertuju kepadanya, tidak boleh kepada hal lain. Sembahlah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya kau berbakti. Kita berbakti. Nah, Allah menghendaki agar tindakan penyembahan itu hanya tertuju kepadanya. Dia yang pantas disembah, dipuji di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dia adalah pencipta kita dan dialah Tuhan dari semua yang ada. Dialah pencipta kita dan karena itu dia adalah Tuhan atas segala yang ada. Dia berkuasa atas segala yang ada. Terkait dengan kehidupan manusia, entah itu kehidupan pribadi ataupun kehidupan bersama komunitas, dia satu-satunya yang adalah penguasa, penyelenggara kehidupan kita. Oleh karena itu, memang tindakan yang pantas yang harus kita buat adalah memuji kebesarannya. Nah, anugerahnya di dalam kehidupan kita tidak bisa hitung. Kasih Allah itu, dia yang adalah pencipta kita,
begitu besar keagungannya, anugerahnya terus mengalir dalam kehidupan kita. Maka memang pantaslah kita menyembah Dia dalam kehidupan kita. Dan karena kita percaya bahwa Dia adalah segalanya untuk kehidupan kita, maka kebutuhan, kerinduan hati kita, kerinduan kebutuhan hidup kita, harusnya kepadanya kita memohon, kepadanya kita berharap, karena kita percaya bahwa Dia adalah segalanya untuk kehidupan kita. Nah, dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sedih maupun senang, harusnya hanya kepadanya kita menyerahkan seluruhnya kepadanya. Nah, oleh karena itu, mengenai perintah yang pertama ini, kita bisa mensarikannya di dalam sikap kita menghidupi 3 kebajikan ilahi, 3 kebajikan Kristiani yang kita kenal sebagai iman, harapan, dan kasih. Mengatakan iman itu berarti percaya sungguh kepada Allah. Kita percaya sungguh kepadanya bahwa Dia adalah Allah kita, Dia adalah penyelenggara kehidupan kita, Dia adalah segalanya untuk kehidupan kita, dan hanya kepadanya kita berbakti, hanya kepadanya kita menyerahkan sembah bakti kita, kepercayaan kita. Dengan tindakan yang demikian, dengan tindakan penyerahan diri yang demikian, percaya kepadanya, kita menghindarkan diri dari dosa yang berlawanan dengannya. Kita menolak yang namanya keraguan untuk percaya kepadanya. Ketidakpercayaan jauh dari kehidupan kita. Kalau kita sungguh mengimaninya sebagai segalanya di dalam kehidupan kita, kita berpaut padanya, kita tergantung kepadanya. Nah, dalam pengertian ini kita juga bisa memahami yang namanya kebajikan harapan. Kebajikan harapan membuat bahwa orang percaya menunggu dengan keyakinan penglihatan kebahagiaan Allah pada akhir zaman, tetapi juga setiap hari pengaruhnya menghindari kejatuhan dalam keputusasaan, terutama pada saat-saat cobaan dan kesulitan. Orang yang percaya kepada Allah, orang yang berpaut sungguh kepada Allah, ia tidak akan dikalahkan oleh situasi sesulit apapun di dalam kehidupannya. Saat-saat cobaan, saat-saat kesulitan, ia tidak mudah untuk putus asa. Karena apa? Karena ia percaya kepada Allah yang tidak pernah akan meninggalkan dirinya, tidak pernah akan meninggalkan hidupnya. Di dalam Yesus Kristus kita melihat salib Yesus. Salib Yesus adalah bendera dari harapan kita. Melihat salib, melihat harapan yang luar biasa. Yesus menaruh harapan kepada Bapanya. Begitulah tindakan harapan yang harus dibuat oleh setiap orang yang menamakan dirinya sebagai pengikut Yesus. Berharap penuh kepada Dia, karena kita percaya bahwa Allah yang adalah segalanya untuk kehidupan kita, kasih-Nya lebih besar daripada situasi sesulit apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita. Lalu selanjutnya, selain iman, harapan, ada juga kasih. Kebajikan kasih, Dia yang mengungkapkan kebajikan kasih
mencintai Allah terutama dan di atas segala hal. Untuk hidup dalam cara ini, orang Kristen harus menolak dengan kuat ketidakpedulian, sikap tidak tahu berterima kasih, kemalasan rohani, dan kebencian akan Allah. Yang terakhir ini lahir dari kesombongan pribadi. Jadi perintah pertama meminta kita untuk mengasihi Allah dan menaruhnya di dasar dan menaruhnya di tempat utama dan terutama dalam hidup kita dari segala hal yang ada. Kalau kita sudah menaruh Dia pada dasar, pada tempat utama, maka segala yang lain bisa memiliki tempatnya masing-masing. Akan tetapi kalau kita salah menaruh, maka akan kacau hidup yang kita ciptakan untuk kita jalani. Oleh karena itu, di dalam tindakan konkret kita sehari-hari, kita diminta untuk sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita mempraktekkan apa yang kita ketahui, kebenaran iman yang kita ketahui, sungguh kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Kebenaran yang kita imani bukan hanya sebuah teori, tetapi yang paling penting adalah kita hidupi. Jadi kebenaran itu penting dipeluk, dipelihara dengan setia, dan direalisasikan juga di dalam tindakan penyembahan, ibadah, liturgi yang kita langsungkan di dalam kehidupan kita. Tiada seorang pun dapat diharuskan berjalan bertentangan dengan suara hati. Dan oleh karena itu, tiada seorang pun harus tekan untuk menerima iman yang tidak mempertimbangkan kebenaran. Prinsip ini harus dihormati oleh semua orang, karena pribadi manusia adalah pemelihara sebuah martabat yang tidak dapat dalam kasus apapun dilanggar. Prinsip yang sama juga membawa untuk menegaskan bahwa tiada pribadi dapat menemukan hambatan pada penerimaan dan pada mempraktekkan imannya sendiri. Paragraf ini mau menyatakan kepada kita bahwa iman kita yang kita percaya kepada Allah itu harusnya bukan sesuatu yang datang dari luar, akan tetapi sungguh-sungguh datang dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, keputusannya adalah keputusan suara hati kita. Kita mengimani Allah dan menghidupi kebenaran iman di dalamnya, bukan karena orang lain, akan tetapi karena pilihan bebas kita. Dan oleh karena itu, tidak ada seorang pun berhak untuk membuat kita meninggalkan iman kepercayaan kita. Kalaupun kita meninggalkan iman kepercayaan, itu karena keputusan pribadi, dan karena itu tanggung jawabnya juga adalah kemudian tanggung jawab pribadimu sendiri. Ketika engkau memilih untuk meninggalkan Allah, kau memilih untuk bertanggung jawab sendiri atas hidupmu. Tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab. Kamu sendiri bertanggung jawab atas hidupmu. Nah, mengenai perintah pertama ini, kita semua disadarkan, kita semua diminta untuk di dalam kehidupan kita tidak kembali lagi hanya kepadanya kita
menyerahkan penyembahan kita. Oleh karena itu, harusnya di dalam kehidupan kita tidak ada Allah lain yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, perintah pertama ini dengan sendirinya melarang setiap orang beriman untuk membuat dirinya berbakti kepada Allah-Allah lain. Nah, kita sebutkan beberapa hal. Yang pertama, politeisme. Harap semua tahu yang namanya politeisme. Nah, politeisme, istilah ini berasal dari bahasa Yunani dan berarti banyak Allah. Ini mengidentifikasi dan menggambarkan bentuk-bentuk keagamaan yang mempercayai dan menyembah dewa yang umumnya mencerminkan fenomena alam, berbagai perasaan manusia, berbagai kegiatan sosial. Nah, kalau kita mengatakan diri kita percaya kepada Allah, kita tidak mungkin hidup di dalam keyakinan semacam ini. Hal yang kedua adalah berhala. Berhala itu membawa pribadi, jadi orang yang menghayati atau percaya kepada berhala adalah mereka yang membawa pribadi untuk memuji sebagai yang ilahi sebuah ciptaan. Jadi sebuah ciptaan tapi dibuat seolah-olah menjadi Allah, berhala. Bahkan dapat dipuji sebagai berhala atau dikatakan sebagai berhala, misalnya juga kekuasaan, uang, kekayaan. Jadi hal-hal ini itu bisa membuat orang untuk berpaling dari Allah. Nah, ini masuk dalam kategori berhala. Sebagai orang beriman harusnya sikap seperti begini tidak ada di dalam kehidupan kita. Lalu yang berikut tahyul. Tahyul ini dapat dipertimbangkan sebagai sebuah penyimpangan terhadap ibadat yang manusia harus berikan kepada Allah. Jadi kalau masih ada yang percaya kepada tahyul, nah hal-hal yang begini tidak berkenan dengan iman kita kepada Allah. Lalu juga ada ramalan. Perjanjian Lama memang menyatakan kepada kita Allah yang memberitahukan kehendaknya kepada para nabi. Namun para nabi bukanlah orang yang mewartakan tentang masa depan, tetapi yang berbicara atas nama Allah dan membawa sabdanya dan pandangannya tentang dunia. Orang Kristen tidak harus menyerahkan diri kepada bentuk-bentuk tidak sehat dari keinginan tahuan tentang masa depan sendiri, dan tidak boleh terlibat untuk alasan apapun kepada ramalan, tetapi menyerahkan diri kepada penyelenggaraan Allah dengan penuh keyakinan. Jadi kalau ada yang meramal tentang masa depannya, harusnya yang begini orang tidak buat. Orang yang percaya serahkan sepenuhnya hidupnya kepada Allah yang adalah penyelenggara hidupnya, yang adalah yang menciptakannya, yang adalah senantiasa menyertainya, dan yang tidak pernah akan meninggalkannya di dalam kehidupannya. Lalu yang berikut, sihir magic. Magic mengklaim mampu mengontrol kekuatan gaib atau juga Allah, mengharuskannya melaksanakan apa yang secara resmi diperintahkan. Juga ketika praktek-praktek ini adalah secara langsung untuk mendapatkan kesembuhan dari seseorang, adalah sungguh serius berlawanan dengan kebajikan keagamaan. Penilaian akan semakin parah ketika praktek-praktek ini bermaksud merusakkan kesehatan atau kehidupan seseorang.
adalah baik mengingat bahwa Allah tidak tunduk kepada kehendak magic. Jadi ilmu-ilmu hitam, nah ilmu-ilmu hitam, black magic, sihir, nah, semua ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang Kristen, orang Katolik harus percaya bahwa Allah yang kita imani lebih berkuasa dari kuasa apapun itu. Keyakinan, kepercayaan ini harusnya kita miliki, sehingga kita tidak mudah goyah dengan suara-suara yang meminta kita untuk meninggalkan Allah dan memeluk hal-hal yang tidak sesuai dengan iman kepercayaan kita. Lalu hal yang lain yang tidak berkenan dengan perintah pertama, orang menyebutnya dengan sikap tak beragama. Sikap tak beragama adalah perilaku orang yang mencobai Allah dengan kata atau tindakan yang langsung melawannya. Orang yang melakukan tindakan sakralisi, orang yang mencemarkan pribadi atau hal-hal suci, terutama Ekaristi, orang yang jatuh pada praktek simonia, yaitu mau menjual dan membeli kebaikan spiritual atau rohani. Nah, yang begini-begini tidak berkenan juga dengan perintah yang pertama, sikap tak beragama di dalam berbagai bentuknya tadi. Lalu sikap lain lagi adalah ateisme. Ateisme yang adalah perilaku dari orang yang secara mutlak menolak ide bahwa Allah itu ada, Allah itu bisa eksis, ada. Jadi Allah itu tidak ada. Mereka tidak mempercayai adanya Allah. Ateisme, Allah tidak ada. Jadi perilaku dari orang yang secara mutlak menolak ide bahwa Allah bisa eksis, bisa ada. Paham lain yang bertentangan dengan perintah yang pertama yaitu agnotisme. Paham ini menegaskan bahwa jika Allah juga ada, tentangnya tidak dapat diketahui sesuatu pun. Juga bisa termasuk di sini ketidakpedulian dan ateisme praktis. Jadi mau mengatakan bahwa kalaupun Allah itu ada, tidak ada orang yang mampu untuk memahaminya. Tidak ada orang yang mampu untuk menjelaskan tentangnya. Dan karena itu kita boleh mengatakan bahwa segala pemahaman yang kita miliki dengan demikian untuk orang yang memeluk paham ini semuanya tipu saja. Karena mereka tidak percaya akan itu. Jika Allah juga ada, tentangnya tidak dapat diketahui sesuatu pun. Nah, selanjutnya terkait dengan perintah yang pertama ini dikatakan jangan kita membuat patung. Jangan buat padamu sebuah patung pahatan. Ada perintah itu. Nah, apakah kita tidak boleh memiliki patung? Apakah kita tidak boleh berdoa kepada patung-patung? Nah, ini pertanyaan yang biasa kita dapat atau kita temukan di dalam kehidupan perjalanan iman kita terkait dengan relasi kita dengan saudara-saudara kita dari agama lain. Nah, mari kita lihat kenapa kita masih membuat patung
masih berdoa kepada patung? Apakah kita ini berhala, menyembah berhala? Atau apakah kita ini menduakan Tuhan, tidak menyembah kepadanya? Mari kita lihat alasan kita. Menurut perjanjian lama, tidaklah mungkin memahat sesuatu pun gambar Allah yang dipertimbangkan secara sempurna, secara transenden. Jadi kalau kita lihat perjanjian lama, kita menemukan memang seolah patung itu memang tidak bisa dibuat. Nah, namun orang Kristen dapat memiliki gambar-gambar. Kita Katolik. Nah, tentang pemikiran ini, Konsili Nisea 787 memberikan alasan untuk itu. Jadi kita punya alasan kenapa kita masih ada patung dan kita berdoa melalui perantaraan atau patung-patung itu membantu kita berrelasi dengan yang transenden. Sesungguhnya orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah, yang adalah tidak dapat dilihat. Jadi ingat, Putra Tunggal Allah yang adalah tidak dapat dilihat, dan oleh karena itu tidak dapat diwakili, ia berinkarnasi, telah menjadi daging, ia telah menjadi manusia. Jadi melalui peristiwa inkarnasi kita melihat Kristus Putra Tunggal Allah yang tidak dapat dilihat dan oleh karena itu tidak dapat diwakili, ia berinkarnasi, telah menjadi daging, ia telah menjadi manusia. Yesus dengan itu adalah wajah yang dapat dilihat dari Allah yang demikian transenden, dari kekuatan manapun yang dapat memikirkannya. Inkarnasi Yesus dengan demikian memungkinkan manusia memiliki gambar dan patung. Jadi itu alasan teologis kenapa di gereja Katolik masih ada patung. Jadi kita dengan demikian kita tidak pernah menyembah patung-patung itu. Tetapi patung-patung itu hanya membantu kita. Namun adalah baik untuk memperhatikan orang Kristen tidak memuji patung suci, tetapi menyembah dan menghormati siapa di dalamnya yang dihadirkan. Yesus kita sembah, sementara yang lainnya kita menghormati dan berdoa. Maria, Bunda Maria, para malaikat, para santo santa. Nah, jadi dengan ini harap kita bisa memiliki alasan kenapa kita masih berdoa dengan adanya patung-patung di dalam kekayaan praktek iman kekatolikan kita, sehingga kita tidak begitu saja membuat patung, tetapi kita punya dasarnya. Nah, dasarnya seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam kacamata inkarnasi. Nah, patung-patung sangat berguna bagi orang Kristen, orang Katolik untuk memberikan perhatiannya akan sebuah kekhususan dari kehidupan Kristus, dari Bunda Maria dan para santo dalam meditasi dan dapat bermanfaat dalam katekese. Jadi ada orang mungkin berdoa, dia tidak perlu sarana. Dalam gereja Katolik ada begitu banyak sarana yang membantu kita, entah itu untuk berdoa secara langsung, entah itu untuk bermeditasi, entah itu untuk berkatekese. Semua ini tidak ada maksud untuk menyembah berhala, justru semua ini ada
untuk membantu orang semakin mendalami imannya dan semakin memperkokoh imannya. Nah, kalau ini yang terjadi, di mana letak bahwa kita menyembah berhala ketika kita berdoa kepada patung-patung? Jauh sekali penilaian orang. Nah, inilah motif di mana dinding-dinding katedral, dinding gereja kadang digambarkan dengan peristiwa-peristiwa yang sangat berarti dari sejarah suci. Jadi semua itu hanya membantu orang. Jadi tidak pernah menggantikan Allah di dalam penghayatan seorang yang beragama Katolik. Nah, dari semua yang kita telah lihat tentang perintah yang pertama ini, kita mau mengatakan begini: kalau ada pencipta, kenapa kita harus percaya kepada ciptaan? Kalau Allah kita yakini sungguh, kenapa kita harus percaya kepada hal-hal yang lain? Magic, sihir, menyembah berhala. Semua yang lain adalah ciptaan. Kenapa kita mau menjadikan mereka Tuhan atas kehidupan kita? Padahal yang adalah Tuhan adalah yang menciptakan kita, yang menganugerahkan kehidupan kepada kita, dan membuat kita hadir di dunia ini. Jadi kesadaran iman macam begini harusnya semua kita miliki. Apapun yang terjadi, harusnya kita percaya bahwa Allah adalah satu-satunya yang harus kita sembah, yang harus satu-satunya kita puji, kepadanya kita mengimani, kepadanya kita menaruh harapan kita, dan kepadanya kita menyatakan kasih kita yang total. Kita manusia diciptakan, ingat, di antara ciptaan-ciptaan hanya kita yang dikatakan diciptakan secitra, segambar dengan Allah. Maka segala ciptaan harusnya di bawah kuasa kita. Malah kita mau menyembah yang lain, ciptaan-ciptaan lain. Nah, kita melanggar sendiri keadaan kita sebagai yang diciptakan secitra, segambar dengan Allah. Nah, pertemuan kita pada perintah pertama ini akhirnya mengantar kita kepada keadaan di mana kita melihat kembali diri kita masing-masing, sejauh mana praktek iman kita kepada Allah, sejauh mana kita menaruh harapan kita kepada Allah, dan sejauh mana kita menaruh kasih kita kepadanya. Pendek kata, sejauh mana kita menaruh Allah dalam dasar hidup kita sebagai yang utama dalam kehidupan kita, sehingga kita dengan demikian tahu menempatkan semua yang lain pada tempatnya. Kalau Allah kita tempatkan pada yang utama dalam kehidupan kita, maka segala yang lain kita bisa menaruhnya juga pada tempatnya. Tetapi kalau kita menaruh ciptaan lain di tempat Allah, maka semuanya akan menjadi kacau. Bayangkan kalau satu ember kita pertama-tama masukkan kerikil di dalam ember itu. Nah, sementara ketika kita masukkan batu yang besar, nah batu itu tidak bisa lagi, karena kerikil-kerikil kecil tadi itu sudah mengambil tempat yang semestinya itu bisa diisi terlebih dahulu oleh batu yang besar. Nah, misalnya kalau kita isi duluan dengan batu yang besar, maka ketika kita kasih masuk kerikil,
kerikil masih punya tempat. Nah, setelah itu kita masukkan pasir, pasir masih punya tempat. Setelah itu kita siram air, semuanya masih punya tempat. Begitulah ilustrasi iman kita. Kalau kita tahu menempatkan Allah sebagai yang utama dalam kehidupan kita, maka segala yang lain kita tahu posisinya masing-masing. Dan kalau itu terjadi, maka kita akan menciptakan kebahagiaan untuk kehidupan kita. Nah, dan kebahagiaan itu jelas bukan hanya kebahagiaan di dunia ini, tetapi lebih daripada itu, kebahagiaan kita di akhirat nanti. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan ke depan untuk perintah yang kedua. Ciao, sampai jumpa lagi.